Halo, selamat datang kembali dengan saya Rere Grassrock. Ya, eh, bisa dijelaskan awal sejarah? Ini ada pertanyaan nih ya. Bisa dijelaskan awal mula sejarah dan latar belakang terbentuknya Grassrock? Ya, Grassrock itu berawal dari band rumahan. Jadi saya sama Mas Yudi almarhum itu setiap sore itu kerjanya pasti main band gitu di belakang rumah. Kadang-kadang yang main piano tuh ayah saya, Mas Yudi main bass, saya main drum gitu. Yang nyanyi bisa siapa aja, kadang-kadang mama saya, kadang-kadang ada tetangga nyanyi gitu. Itu kegiatan itu kami mulai sejak kami tinggal di Jalan Tumapel nomor 1 Surabaya, di belakang Santa Maria itu. Itu kegiatan itu menjadi rutin kami lakukan sekeluarga. Kadang ada juga di situ teman-teman ikut nimbrung juga gitu. Nah, diawali dari itu eh, ngobrol punya ngobrol, ternyata ada ajang festival rock gitu. Festival rock yang diadain sama Lox Labor itu tahun 84, pertengahan ya, kira-kira bulan Mei itu biasanya hari liburan sekolah anak-anak itu. Nah, saya dapat formulirnya itu. Jadi zaman dulu itu saya sering kasak kusuk kemana-mana ya gitu, sampai akhirnya saya dapat informasi tentang akan diadakannya festival rock ini. Saya langsung ke sarangnya Lox Labor itu di Petemon itu. Saya Petemon itu saya datang ke sana. Lok ndi formulir ya, aku minta. Oh, beli formulir, beli ya wes tak tuku. Udah dari situ saya bawa ke rumah. Nah, ini belum ada namanya. Dari situ saya termotivasi untuk membentuk sebuah band rock gitu ya. Gitu, termotivasi dari ajang festival itu. Lantas dari situ saya ngobrol sama Mas Yudi sama ayah saya, ya mesti cari pemain dulu deh gitu. Udah, saya akhirnya cari pemain kemana-mana itu. Pertama saya dapat Cak Karnoto. Cak Karnoto sebagai vokalis datanglah ke rumah sama main gitarnya Mas Harto. Udah, kita mulai latihan di rumah, coba latihan saya jemput Mas Karnoto, terus kita latihan bareng, latihan di Godok, Pak Harto juga. Nah, Mas Karnoto ini memang punya keluarga, jadi dia ada kesibukan lain, jadi nggak bisa fokus. Sementara kita lagi perlu untuk penggodokan kan, ini kawah Chandra di muka, jadi kita digodok terus di situ di studio itu. Akhirnya nggak Mas Karnoto akhirnya mengundurkan diri, ada kesibukan. Akhirnya kita dapat lagi penyanyi namanya Cak Hari gitu. Cak Hari suaranya tinggi gitu. Nah, dengan Cak Hari ini kita terus berlatih sampai hari halnya festival Lox Labor itu tetap dengan formasi itu. Iya, dan pada hari itu juga saya serahkan formulir itu ke Lox Labor, ke rumahnya Lox Labor. Oh, udah dapat nama, udah Lox. Namanya apa? Grass, Grass ya, Grass band baru kan? Iya, Grass band baru. Kalau gitu ditambahin rock aja biar ada rocknya. Ya udah, saya kan nggak begitu mempersoalkan ya soal nama, yang penting nama itu baik gitu loh, punya arti yang baik. Ya udah, saya go aja Grass Rock gitu. Sejak itu terbentuklah nama Grass Rock itu, dan kita mulai ikut festival yang pertama itu. Kalah nggak apa-apa, saya bilang gitu, kalah nggak apa-apa, kita evaluasi lagi, kita coba berlatih lagi. Nah, di masa antara festival yang
pertama dan tahun berikutnya itu saya mulai berkegiatan di Yayasan Musik Indonesia di IMI Jalan Citarum, Surabaya itu. Nah dari situ saya mulai punya link, punya network baru, punya ketemu dengan orang-orang baru, dan mulai kenal sama lingkungan baru ya. Antara lain ya saya ngelihat kok ada pemain gitar oke juga nih mainnya gitu, namanya Edi Kemput gitu. Ya udah saya ajak deh, ayo mau ikut gabung nggak ya di rumah di Jalan Tumapel ke sana ya gitu. Datanglah dia ke sana itu, mulai berlatih, akhirnya cocok kita. Nah, sekarang tinggal persoalan penyanyi nih gitu, penyanyinya siapa nih gitu. Nah, terus ngobrol, ada temen ngasih kenalan penyanyi namanya Arif gitu. Nah dia ini seorang pelaut ya, Mas Arif ini. Datanglah dia ke rumah, ditawarin mau ayo kita gabung untuk festivalnya Lox Labor gitu. Kita mulai berlatih di situ. Nah saat itu orang rumah juga udah mulai ikutan. Dia membackup kostum orang-orang rumah ini, dan disiplin kita latihan semakin semangat kita untuk latihan gitu. Diawasin tiap jam gitu, diperhatiin gizinya gitu. Kita berlatih keras waktu itu, dan udah mulai ada ya manggung sedikit-sedikit deh, disertai doa. Akhirnya kita menang yang tahun 85 itu, kita menang juara 3, juara satunya Alpamas, festival yang sama Lox Labor, karena waktu itu ajang bergengsi banget kan itu, Jarum Festival, rock festival itu. Jadi seperti akademi deh gitu. Jadi di tempat kita menempa, tempat kita berkreativitas ya, ajang festival itu bagus banget itu. Terus dari situ kita mulai berlatih sama Arif, juara 3. Tapi sayangnya Arif harus berangkat berlayar gitu, karena dia kan sekolah pelaut, jadi harus berlayar. Kosonglah posisi penyanyi di situ. Dan kita udah mulai ada tawaran-tawaran manggung gitu, manggung di kota-kota di Jawa Timur ya. Jalan Grassrock udah mulai ada gigs gitu, show. Tapi nggak ada penyanyi nih, bingung juga gitu kan. Orang rumah juga udah mulai, mama saya tuh udah mulai ngawasin juga gimana cari penyanyi gitu. Datanglah si Jul itu, si Arif ngasih referensi gitu, ini aja nih si Jul aja dia bilang gitu. Oke kalau gitu coba deh sama si Jul itu, Zulkarnain namanya, anak Perak. Nah, sama dia cocok rupanya gitu. Mulai ada tawaran manggung. Nah kala itu almarhum Dayan tuh udah mulai sering mengkritisi kita. Dia kan SMP ya, masih SMP kelas 1 kalau nggak salah, baru lulus SD itu. Kritis dia waktu itu ngelihat kita main, wah bukan gitu dong, dikritisin terus kita main. Dan saya ngelihat potensinya gitu, ayah saya juga ngelihat coba potensinya, nah ini oke lu coba deh gitu jadi penyanyi. Akhirnya kita mulai set up dengan 2 penyanyi Grassrock. Coba tes dulu, kita main di Jember itu. Di Jember di eventnya Super Rock ya, Jember sama Jogja. Wah bagus, sambutannya bagus. Bahkan di Jogja itu kita main sama Makara, sama Niki Asagia, sama Arthur Kaunang, TAG waktu itu, Arthur Kaunang ya, Gideon, Arthur, Teddy itu. Wah sambutannya oke waktu Dayan nyanyi itu. Udah sejak itu udah kita berdua deh, vokalis kita 2 berlatih makin kenceng lagi gitu, latihannya makin kenceng, kita makin semangat gitu. Menang akhirnya festival Lox Labor yang 86 itu, juara 1 akhirnya, dapat the best. Terus tawaran rekaman, tawaran tour kan, mendampingi God Bless untuk tour berapa puluh kota waktu itu ya. Wah itu bener-bener surprise, kita bahagia banget itu event itu gitu. Karena dari kerja keras kan, dari awal kita berangkat itu betul-betul bermodalkan semangat gitu loh.
sampai dapat meraih juara satu, juara umum, dapat tiket untuk rekaman, dapat tiket untuk tour juga gitu. Bahagia itu. Jadi kerja keras yang berbuahkan hasil waktu itu. Udah mulai media, mulai masuk majalah, masuk waktu itu. Zaman itu kan masih belum ada sosmed ya, jadi masih TV sama majalah aja gitu media itu. Kita sebagai band baru gitu main kemana-mana gitu, Deathstroke itu. Jadi mulai dengan personil Dayan vokal, Zulkarnain vokal, Mando keyboard, Edi Kemput gitar, Mas Yudi bass, saya drum. Tawaran rekaman, berbagai macam label rekaman udah mulai menawarkan kita gitu loh. Pertama dari Gong Musik gitu, Gong 2000 Musik ya di Jakarta itu punya Mas Yan Antono ya, nawarin kita untuk bikin single gitu, single di Rock Kemanusiaan. Udah bawain lah kita Prasangka di single itu, dapat sambutan juga bagus. Akhirnya ditawarin rekaman gitu, rekaman album. Dari situ mulailah album pertama Grassrock, Anak Rembulan tahun 90. Terus 91 Bulan Sabit yang ada lagu Bersamamu, ada Tersesat. 92 Grassrock Kereta Api. Terus habis itu Menembus Zaman yang sama Lost Labor. Ya itu mulai dari situlah kita meraih satu kesempatan yang baik ya untuk ikut meramaikan kasanah gitu loh, kasanah industri gitu. Karena udah masuk ke industrinya kan gitu. Yang tadinya kita main sebagai band musik yang hobi gitu loh, tapi kita kemas dengan baik, kita serius, akhirnya masuklah di industri, yang dimana di industri kan kita mesti tepat waktu semua, bikin album, terus ada promonya, dan album kedua ada perputarannya seperti itu. Dan setelah album Menembus Zaman, udah terus Dayan wafat, Dayan meninggal, terus nggak lama kemudian Mas Yudi wafat juga. Dan saat ini ya kita juga masih aktif Grassrock, cuma memang untuk reunian aja, untuk bernostalgia dengan formasi formasi Zondi bass, Hans Sinjal vokal, terus ada Denny Ireng. Ya sementara udah sempet dengan formasi baru ini udah sempet bikin album. Waktu itu ada sama Bumerang, Three to Rock ya. Terus sempat bikin single Grassrock is Back. Terus ada single juga Indonesia Damai Indonesiaku gitu loh. Terus ya sampai saya ini masih eksis sih Grassrock itu, masih berkibar lah gitu ya. Kalau misalnya diminta untuk show siap. Gitu. Terus soal penghargaan itu juga ada BASF Award nominasi, ada AMI Award nominasi ya. Itu satu bentuk penghargaan yang patut diapresiasi karena ada kerja keras di dalam situ kan, ada nilai perjuangan gitu loh. Kalau ngelihat dari pertamanya kita mulai merintis itu, dari saya jalan ke Petemon itu panas-panas, artinya kita mulai berlatih nyari pemain, satu pemain gak cocok, ini ganti-ganti sampai kita berlatih tiap hari sampai mendapatkan satu prestasi. Itu juga ternyata memang itu satu kebanggaan gitu, kebanggaan khususnya ya buat saya, kami, anak-anak Surabaya, buat Indonesia juga gitu. Terus rencana kita ke depan tetap kita akan menghibur, karena visi misi Grassrock ya sudah jelas, sudah waktu itu udah banyak sekali ya legacy ya. Kita memang
untuk reunian, untuk nostalgia ini masih cocok, kita masih masuk lah gitu loh. Tapi kapanpun kita diminta show, diminta main ya siap gitu. Oke, sukses ya buat acaranya Zondi dan teman-teman di Surabaya. Salam hangat semua dari kami Grass Rock, sukses selalu. Keep on rocking.